Tematik 1F, tema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema lingkungan sekitar rumah, pembelajaran 1 dan 2. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lutfi. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita baca basmalah bersama dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pertama, kita akan belajar mengenai keadaan lingkungan rumah. Yang kedua adalah membuat kalimat ajakan. Silahkan diamati gambar ini. Gambar apa itu? Ya benar, gambar mengenai lingkungan yang bersih. Bagaimana sih lingkungan yang bersih itu? Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang rumah tertata rapi. Yang ketiga, selokan lancar tidak berbau. Lalu pohon terlihat hijau. Jadi pohon sekitar rumah terlihat hijau, rumah tertata rapi. Itu merupakan contoh dari lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih pasti adalah lingkungan yang sehat. Ini contoh lagi lingkungan yang bersih. Enak dipandang bukan lingkungan yang bersih? Lingkungan yang bersih itu sehat, udaranya pun terasa segar. Semua orang senang dan nyaman di lingkungan yang bersih. Selanjutnya bisa dilihat, ya gambarnya mengenai apa? Lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor itu adalah lingkungan yang banyak sampah, apalagi sampahnya berserakan. Yang kedua, rumahnya tidak tertata rapi. Yang ketiga, banyak sampah di sungai. Yang keempat, air sungai tersumbat karena banyaknya sampah. Yang terakhir adalah adanya pohon kering dan tumbang. Jadi di sekitar lingkungan yang kotor itu banyak pohon kering dan pohon itu tumbang, tidak dirapikan. Itu adalah lingkungan yang kotor. Silahkan diperhatikan. Rumah tidak tertata rapi kan gambar itu? Apa akibat dari lingkungan yang kotor? Ada yang bisa? Mari kita simak. Lingkungan yang kotor itu menyebabkan bencana. Bencana penyakit, bencana banjir, bencana alam itu akibat dari lingkungan yang kotor, kelalaian dari manusia. Selain itu, di lingkungan yang kotor membuat badan tidak nyaman. Terus kurang enak dipandang. Selain itu juga menjadi sarang penyakit. Apabila kita berada di sungai yang di lingkungan kotor, maka akan menyebabkan badan terasa gatal. Jadi akibatnya bisa dimengerti ya anak-anak hebat. Oke, selanjutnya silahkan diamati gambar itu. Gambar apa yaitu? Ada gambar di depan kelas sampah berserakan. Sekarang Ustazah tanya, apa yang kalian lakukan jika melihat sampah berserakan? Benar, membersihkan. Biasanya kalau tidak bisa sendirian membersihkan sampah yang berserakan, bisa mengajak temannya. Sekarang Ustazah akan memberikan kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan membersihkan sampah sama teman, yaitu ayo kita bersama membersihkan sampah itu. Ya benar. Kalimat ajakan, apa sih kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo atau mari dan ditandai dengan tanda seru. Biasa disebut dengan tanda pentung yang berada di belakang kalimat. Bisa dimengerti nggak anak-anak hebat? Sekarang kita lihat contohnya. Kalimat ajakan ini ada, ayo kita bersihkan kelas, itu kalimat ajakan. Sita, ayo kita ke rumah nenek, itu juga kalimat ajakan. Sekarang Ustazah punya gambar. Bagaimana kalimat ajakan yang bisa digunakan untuk gambar ini? Ada yang tahu? Oke, Dino mari bermain bola bersamaku, karena gambar ini menggambarkan tentang bermain bola. Jadi mengerti ya anak-anak hebat? Selanjutnya ada kalimat
Dion mengajak Sisi main boneka di rumahnya. Bagaimana kalimat ajakan yang bisa digunakan Dion? Yaitu ini, ayo Sisi kita bermain boneka di rumahku. Jangan lupa Sisi atau nama orang diawali dengan huruf kapital meskipun ada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya ada Kiki akan mengikuti lomba baca puisi. Roni mengajak teman-temannya untuk mendoakan Kiki agar jadi juara. Bagaimana kalimat ajakannya? Marilah kita berdoa bersama semoga teman kita mendapat juara 1. Itu kalimat ajakan. Setelah kita belajar tentang kalimat ajakan, kita masuki pembelajaran kedua, yaitu pembelajaran mengenai gerak tarian menirukan gerak alam, yaitu pohon tertiup angin. Gerakan menirukan pohon tertiup angin kencang. Ada 3 ya, nanti silahkan disimak. Ini gambarnya, kedua tangan lurus ke atas, lalu diayunkan ke depan sampai menyentuh mata kaki. Kepala tertunduk melihat tanah. Bisa dipraktekkan ya anak-anak hebat. Selanjutnya, lalu yang kedua, tangan masih lurus ke atas, ayun kedua tangan ke belakang, kepala mendongak menatap langit. Bisa dipraktekkan? Oke, ini yang terakhir, kedua tangan ke atas lalu diayunkan ke kanan dan ke kiri. Lakukan berulang. Itu termasuk dengan gerakan menirukan pohon tertiup angin kencang. Bisa dimengerti ya anak hebat? Nanti silahkan dipraktekkan di rumah dengan bantuan ayah dan bunda. Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.